Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kafilah Muslim. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah mengenai seorang pemeluk agama Majusi yang dahulunya adalah seorang penyembah api dan pernah melakukan banyak tindakan yang diharamkan dalam Islam. Bahkan dia pernah menikahi putrinya sendiri. Namun, meskipun demikian, ia tetap menerima salam dari Rasulullah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, saya sarankan untuk menuliskan solawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak solawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Kisah ini berkaitan dengan Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan seorang pria Majusi bernama Bahram. Kisah ini dicatat oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Qami'u Thughyan. Semuanya dimulai ketika Abdullah bin Al-Mubarak sedang menjalankan ibadah haji. Ia menceritakan bahwa saat itu ia berada di dekat tembok Hijr Ismail dan tiba-tiba tertidur di sana. Selama tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memberi pesan kepadanya, "Apabila kamu pergi ke Baghdad, masuklah ke suatu tempat dan carilah seorang penyembah api bernama Bahram. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan bahwa sesungguhnya Allah telah ridho padanya." Abdullah terbangun dengan perasaan tegang. Ia segera beristighfar, berpikir dalam hatinya, mimpi ini pasti tipuan setan. Bagaimana mungkin Bahram, seorang penyembah api, bisa menerima salam dari Rasulullah? Setelah itu Abdullah bin Al-Mubarak bangun, berwudu dan melaksanakan salat. Setelah selesai, ia melanjutkan tawaf di sekitar Ka'bah. Namun ketika dia sedang bertawaf, kelelahan dan kantuk yang luar biasa mulai menyelimutinya dan ia pun kembali tertidur. Dalam tidurnya, ia kembali mengalami mimpi yang sama. Ini terjadi 3 kali berturut-turut yang membuatnya yakin bahwa ia harus menepati pesan Rasulullah. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Abdullah bin Al-Mubarak kembali ke kampung halamannya di Baghdad. Ia benar-benar berusaha mencari sosok yang disebutkan dalam mimpinya, yaitu Bahram. Perjalanan panjangnya membawanya ke berbagai tempat, mencari alamat dan rumah yang dilihatnya dalam mimpi. Setelah berhari-hari berkeliling, Abdullah bin Al-Mubarak akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan seseorang bernama Bahram di sebuah kampung. Setibanya di sana, Abdullah menemukan rumah yang dimaksud. Di depan rumah itu, ia menemui seorang kakek tua. Abdullah mendekati kakek itu dengan hati-hati. Namun, Abdullah tidak langsung menyampaikan salam dari baginda Nabi, sebagaimana yang disampaikan dalam mimpinya. Ia ingin memastikan apakah Bahram yang ada di hadapannya layak menerima salam dari Rasulullah. Tanpa berbelit-belit, Abdullah pun bertanya, "Apakah kamu Bahram yang menganut agama Majusi?" Kakek tua itu menjawab, "Ya, aku adalah Bahram. Hal apa yang membawamu ke sini?" Tanpa membuang waktu, Abdullah kemudian menanyakan, "Wahai Bahram, apakah engkau memiliki amal kebajikan di sisi Allah?" Bahram menjawab, "Ya, aku senang membantu orang dengan memberikan pinjaman. Ketika mereka membayar utangnya, aku menagih bunga yang sudah kutetapkan." Abdullah kemudian berkata, "Tindakan ini sebenarnya dilarang dalam agama." Abdullah melanjutkan pertanyaannya, "Apakah ada amal kebajikan lain yang pernah engkau lakukan?" Bahram menjawab lagi, "Mungkin ya. Aku punya 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena aku tak ingin mereka menikah dengan orang lain, aku menjodohkan mereka sesama saudara kandung." Abdullah menjawab, "Tindakan itu juga tidak diperbolehkan dalam agama. Adakah amal lain yang pernah engkau lakukan selain itu?" tanya Abdullah lagi. Bahram pun menjawab, "Ya ada. Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saat itu aku tidak menemukan pasangan yang sepadan untuknya, maka aku sendiri yang menikahinya. Aku merayakan pernikahan itu dengan mengundang lebih dari 1000 tamu." Abdullah kembali menjawab, "Menurutku itu juga dilarang dalam Islam." Abdullah menggelengkan kepala, menyadari bahwa dari semua perbuatan yang dianggap baik oleh Bahram, ternyata tidak ada satupun yang memenuhi standar untuk mendapatkan ridho Allah dan salam dari baginda Rasulullah. Kedua orang itu terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Abdullah pun mulai bertanya-tanya, mengapa Bahram bisa menerima salam dari baginda Rasulullah? Sedangkan Bahram mulai berpikir, mengapa perbuatan-perbuatan yang dianggapnya baik tidak memuaskan Abdullah? Setelah hening beberapa saat, Abdullah kembali bertanya, "Wahai Bahram, adakah perbuatan baik lain yang pernah engkau lakukan?"
Bahram terlihat berpikir keras, berusaha mengingat segala jejak kebaikan yang pernah dilakukannya. Tidak lama kemudian, Bahram mulai menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Bahram mulai bercerita, suatu hari seorang muslimah masuk ke halaman rumahku pada malam hari. Dia membawa obor, namun anehnya, ketika aku keluar untuk menemuinya, obor tersebut tiba-tiba dipadamkan olehnya. Setelah itu, perempuan tersebut pergi meninggalkan halaman rumahku. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah aku masuk, perempuan itu kembali memasuki halaman rumahku. Dan seperti sebelumnya, ketika aku keluar untuk menemuinya, dia memadamkan obornya lagi dan pergi. Kejadian ini berulang hingga 3 kali, dan hal ini membuatku sangat penasaran. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, aku akhirnya keluar dari rumah dan mengikuti perempuan itu untuk melihat kemana dia pergi. Ternyata perempuan itu menuju sebuah rumah kecil. Di dalam rumah kecil tersebut, aku melihat dia bertemu dengan anak-anaknya. Salah satu anaknya bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah engkau membawa sesuatu? Kami tidak dapat menahan lapar lagi." Ibu itu menjawab sambil menitikkan air mata, "Aku merasa malu kepada Tuhanku jika harus meminta kepada selainnya, apalagi meminta kepada musuhnya." Ketika aku mendengar perkataan tersebut dari wanita itu kepada anak-anaknya, aku tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, aku merasa sangat tersentuh oleh keteguhan hatinya. Meskipun dia berada dalam situasi yang sulit, wanita itu tetap enggan meminta bantuan dariku, seorang penyembah api, karena merasa malu meminta kepada selain Allah. Bahram terdiam sejenak menahan emosi yang mulai menguasainya. Ia lalu melanjutkan, "Saat itu aku merasa sangat bingung. Di satu sisi aku tidak tega melihat anak-anaknya kelaparan. Namun di sisi lain, aku terharu melihat betapa kuatnya keyakinan mereka kepada Allah, meskipun mereka berada dalam kondisi yang begitu sulit." Akhirnya, aku kembali ke rumahku, mengambil sebuah nampan besar dan mengisinya penuh dengan makanan. Lalu, aku membawa makanan itu ke rumah wanita muslimah tersebut. Ketika anak-anaknya melihat makanan itu, mereka berhenti menangis dan dengan penuh kegembiraan mereka berdoa untukku. Anak-anak itu berkata, "Ya Allah, buatlah gembira orang yang telah membuat kami ini gembira. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti itu sebelumnya." Mereka mendoakan aku dengan sepenuh hati. Doa-doa mereka begitu tulus, dan aku bisa merasakannya dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Setelah mendengar cerita Bahram, Abdullah bin Al-Mubarak tergerak. Ia berkata, "Ini adalah tindakan baik, dan kau harus merasa bahagia atas perbuatanmu. Mungkin inilah amal yang menjadi alasan mengapa engkau menerima salam dari Rasulullah." Abdullah kemudian menceritakan pengalamannya bermimpi 3 kali berturut-turut, di mana Rasulullah mengamanatkan kepadanya untuk menyampaikan salam kepada Bahram. Mendengar salam dari Rasulullah, Bahram yang dahulu penyembah api itu tiba-tiba tergerak hatinya. Ia memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah mengucapkan syahadat, Bahram tiba-tiba jatuh tersungkur. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan sudah memeluk agama Islam. Abdullah bin Al-Mubarak secara penuh mengurus jenazah Bahram, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, hingga menguburkannya dengan penuh kehormatan. Sahabat kafilah Muslim yang dirahmati Allah, kisah ini adalah bukti bahwa meskipun seseorang memiliki banyak dosa, dengan kedermawanan dan tindakan kebaikan, seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan meninggal dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya yang penuh hikmah dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.